Shalom Michael. Bagi saudara nggak tahu tadi yang barusan kita nyanyikan itu lagu ciptaan Tuhan melalui Pak Daud Tony. Boleh kita berikan tepuk tangan ya paling meriah. Gimana kabarnya Pak Daud Tony? Baik semua Michael. Mau baca ayat dulu? Ya, mari kita baca Alkitab kita. Ya. Ada satu ayat kesukaan saya Michael. Haleluya. Nah, dan saya bertobat karena ayat ini juga. Oh ya? Oke, kita buka sama-sama ya. Ya, kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Bilangan 23 ayat yang ke-23. Saudara yang di sini ya di rumah boleh lihat di screen. Bilangan pasalnya ke-23 ayat 23. Bilangan 23 ayat 23. Nah ini Pak, sudah oke. Ini ayat saya bertobat Michael. Oke. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Israel ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya dikata pada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaibannya diperbuat Allah. Amin. Dikatakan tidak ada mantra dan tidak ada apa? Tenungan. Nah, mantra di sini, mantra itu adalah kekuatan gaib mistik. Nah, tenungan itu bisa bicara tentang sumpah serapah. Oke. Nah, dan Alkitab berkata bahwa tidak ada mempan terhadap Israel. Kata Israel itu bicara tentang umat Allah. Ya. Umat Elohim. Dan kita adalah umat Elohim, umat Tuhan, umat perjanjian baru. Amin. Jadi tidak ada mantra atau tenungan terhadap kita orang percaya. Amin. Nah, arti tenungan di sini adalah sumpah serapah. Nah, kita akan bahas hal ini. Oke. Nah, Michael, Iya Pak. tahun lalu saya sudah berkhotbah. Dan kita ngomong-ngomong juga Michael, tepatnya nanti tahun 2021, tepatnya bulan April untuk menuju 2023, maka akan terjadi inflasi dan deflasi bertemu. Nah, saya mau tanya, saya pernah mendengar khotbah saya itu angkat tangan. Nah, bahwa inflasi dan deflasi akan bertemu. Nah, dan sekarang perhatikan, harga besi, harga-harga semua pada naik. Tapi daya beli masyarakat turun. Betul? Betul? Iya. Betul? Dan ini akan menuju tahun 2023. Tepatnya bulan Januari setitik terang datang untuk menyinari bangsa ini. Amin. Amin. Nah, makanya dari tahun lalu saya berkata semua suruh berkebun. Nah, berkebun dan beternak. Iya. Nah, karena apa? Nanti harga-harga bahan makanan pun ikut naik. Yang tidak naik hanya harga diri. Betul? Betul. Betul? Iya. Sekarang aja saya dengar besi udah naik, Iya. aluminium udah naik. Makanya saya waktu itu beritahu berkebun dan beternak. Kenapa Michael? Iya. Kondisi seperti ini, Iya. kita nanti akan baru belajar normal. Belajar loh saudara, normal itu adalah tahun depan. Tahun depan. Jadi tahun ini menurut Pak Daud Tony belum bakal normal kayak dulu ya? Belajar. Oh jadi tahun depan baru belajar ya? Belajar. Ya. Nah kalau kita perhatikan, vaksin aja tidak mungkin dalam tahun ini selesai. Ya. Betul? Betul? Betul Pak. Seumpama selesai pun ya sesuai petunjuk Tuhan. Ya. Januari tahun 2022 belajar Normal. dan tahun 2023 janji Tuhan yang tidak bisa saya lupakan, setitik terang menyinari bangsa ini. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Jadi Tuhan. ingat ya Michael, setitik terang. Iya Pak Daud. Bayangin saudara, apa saudara? Setitik. Setitik terang. Ya. Dan ingat tahun depan mulai inflasi. Ya. Jadi saran saya, makanya saya beritahu dari tahun 2019, 2020 supaya semua itu beli tanah. Kalau 2014 saya khotbahkan beli tanah dan emas. Tapi emas sudah naik. Udah mahal Pak. Betul? Yang enggak naik emas Jawa. Iya kan? Iya Pak. Karena apa? Ini akan terus Michael. Iya. Nah, jadi gini ya, sebenarnya saya banyak belajar dalam satu hal, bagaimana supaya kita ini bisa berhasil dalam bidang
yang ada. Iya Pak. Pertama adalah kita harus belajar punya rasa ingin tahu. Iya. Apa saudara? Rasa ingin Rasa tahu. apa? Ingin tahu. Rasa apa saudara? Rasa ingin Tahu. Curiosity ya. Ini yang beritahu kawan saya ngomong-ngomong kemarin. Sebenarnya keberhasilan seseorang itu tergantung siapa dia berteman dan ada rasa ingin tahu. Nah, puji Tuhan ya Michael ya. Waktu saya dulu ikut kakek saya. Iya. Dia ngomong sama saya demikian, sama kakek nenek itu ngomong sama saya gini. Iya. Setiap hari saya latihan terus dan latihan berat. Dia ngomong, kamu tidak boleh keluar dari sini kalau kamu belum mengalahkan kami berdua. Kakek dan nenek. Padahal ngalahkan satu orang aja susah setengah mati, Michael. Iya. Dan dia ngomong, sampai mati pun kamu tidak boleh keluar tempat ini. Kalau belum mengalahkan kami berdua. Wow. Itu anak umur 9 tahun, Michael. Waktu Pak Daud 9 tahun. Jadi karena ada kata-kata, kalau kamu belum mengalahkan saya, Iya. kamu tidak boleh keluar. Iya. Di situ ada namanya rasa ingin tahu. Ingin tahu. Cara ngalahin ya Pak. Cara ngalahinnya gimana? Iya. Dan apa yang terjadi? Hari-hari saya lalui bagaimana latihan, bagaimana ilmu gaib mistik gini-gini. Dan saya lihat bahwa kalau saya gunakan semua yang dilatih dia, Iya. gimana saya bisa ngalahinnya? Nah, saya pikir-pikir gimana, saya cari ide terus itu. Untuk mengalahkan satu orang aja susah, karena mereka adalah petarung tak terkalahkan. Iya. Saya setiap hari latihan, waktu itu saya masih ingat. Kalau saya biasa suka tendangan lompatan, sama tendangan dan pukulan. Saya pikir satu ide, saya akan kalahkan mereka dengan satu teknik aja. Tekniknya teknik dasar. Iya. Makanya kadang itu yang hebat-hebat kalah sama yang kecil. Iya. Saya waktu itu hanya saya latihan setiap hari, tapi mereka tidak tahu bahwa saya ngelatih tendangan hanya bawah ini sama depan gitu. Itu bertahun-tahun tak kuatin. Nah pada hari hanya saya ngalahin kakek saya dulu bisa, ngalahin nenek saya bisa. Akhirnya keluar Pak. Nah, setelah itu bukan, mereka ngomong harus ngalahkan mereka berdua. Dua-dua. Aduh. Aduh. Wah, tetapi kalau saya tidak bisa ngalahkan mereka berdua, sampai mati saya tidak bisa keluar dari situ. Iya. Makanya saya latihan terus. Iya. Nah, ada rasa ingin tahu Iya. bagaimana mereka itu punya kekuatan yang hebat itu. Nah, dari rasa ingin tahu itulah saya menemukan kekuatan itu. Wow. Hari yang ditunggu tiba. Mereka sudah pada nunggu, kamu udah siap belum? Jangan-jangan kamu memang mati di sini. Wah, enggak taunya dengan teknik yang sederhana, saya bisa memecahkan mereka formasi pertarungan mereka. Kalah dan saya menang. Wow. Nah, dan cita-cita saya terkabul. Bisa keluar dari tempat itu. Bisa keluar. Nah, makanya saya selalu nanamkan ke anak saya. Saya punya anak 2 yang tanya kenapa yang datang anak pertama. Nah bagi saudara yang nggak tahu, yang di sebelahnya Pak Daud ini adalah anaknya. Feli boleh berdiri? Nah ini Feli ya. Ya, silakan dulu Feli. Karena saya memberi anaknya yang pertama. Kenapa yang kedua tidak? Ya. Yang pertama pun juga seumur hidup baru 2 kali. Iya, kapan hari sekali, ini yang kedua ya. Karena saya memberitahu, kalau kamu tidak punya kemampuan seperti papi, minimal 1% saja, Ya. kamu tidak boleh keluar. Haleluya. 1% dari apanya Pak? Dari kemampuan saya waktu skill saya. Bertarung. Ya pokoknya bertahan. Bertahan. 1% saja. 1% harus. Oke, sulit itu Pak ya. Nah, dia untuk mencapai 1% saya itu perlu waktu berapa tahun ya Feli ya?
Loh, pakai mic-nya Feli Megan. 8 tahunan ya kayaknya. 8 tahun. Untung saya bukan anaknya Pak Daud, saudara ya. Untung saya anaknya Pak Pendeta Samuel Gunawan. Jadi saya ngomong, kalau kamu belum punya kemampuan 1% saya, Ya. enggak boleh keluar. Wow. Nah, kalau kamu boleh keluar kota, kuliah boleh. Kalau kamu bisa punya kemampuan 5% saya. 5%. Kalau mau pacaran harus 50% ya Pak berarti. Karena apa? Karena di luar, guru saya memberitahu saya sebelum saya bertobat. Di luar, segala kemungkinan terjadi. Iya Pak. Dan kamu tidak akan bisa membedakan kawan dan lawan. Tetapi yang perlu kamu tahu, bahwa aku sudah memberikan yang terbaik dalam hidupku untuk kamu. Ya. Itu guru saya. Ya. Makanya dia ngomong, kalau belum bisa ngalahkan kami berdua, seumur hidup kamu mati di sini. Nah, setelah saya keluar, tahu enggak yang saya pikir apa, Michael? Apa Pak? Saya ngalahkan mereka berdua itu perlu dari umur 9 tahun, saya latihan. Saya pikir nanti setelah keluar dari tempat guru saya akan ketemu lawan-lawan yang lebih hebat dari saya. Itu kan pikiran saya, Michael. Iya. Enggak taunya apa, Michael? Setelah saya keluar dari mereka, enggak taunya lawannya enteng-enteng, Michael. Karena belum sampai 5 menit tumbang, 5 menit tumbang. Iya. Akhirnya saya gini, baru saya menyadari, enggak taunya kakek saya itu adalah petarung tidak terkalahkan. Wow. Nah, Dia dia Pak Daud sebelumnya nggak tahu ya? enggak tahu. Iya. Pesan dari cerita dari temannya dia waktu di veterannya Iya. ngomong, kakek kamu adalah petarung yang sampai meninggalnya tidak terkalahkan. Nah begitu keluar kok lawannya enteng-enteng gitu loh. Nah, akhirnya bagi Banda yang nggak tahu, Pak Daud akhirnya dapat julukan. Nah ini masa lalunya Pak Daud sebelum jadi pendeta. Dulu namanya sebelum Daud Tony, namanya kalau nggak salah saya pernah baca Tukiman. Iya, Tukiman, itu nama yang dikasih guru saya. Tukiman Pak. Eh, Oke. Jadi bukan Tony dulu. Bukan. Katip kan namanya mestinya Tony. Kalau nama kecil dikasih nama orang tua Tony. Tony. Tapi guru saya ngomong, nama yang kami berikan ini. Dulu berarti Pak Daud nggak terkalahkan, tapi hari ini bertobat. Kalah sama pendeta gemuk, Siapa Pak? Gilbert lumayan dong. Dan Jadi akhirnya, setelah latihan-latihan kalahnya sama orang tidak latihan. dan akhirnya hari ini melayani Tuhan. Kita Iya. berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Wow. luar Jadi biasa. gini, Michael, Iya, Pak Daud. untuk kunci seseorang berhasil, dia harus punya rasa ingin tahu dulu. Ya, Rasa ingin tahu hal yang positif ya, Michael. ya, Siapa yang setuju angkat tangan? ya, Karena dari rasa ingin tahu akan timbul yang kedua, Michael. ya. Ide. Hmm, Ide itu keluar kalau kita punya rasa ingin tahu. ya. Dan yang ketiga, pengembangan dari ide itu. Ya. Nah, ini yang kemarin ngomong sama kawan saya masalah itu. Ya. Dan setelah ide dan pengembangan, yang keempat, ini juga sangat menentukan, Michael. Iya Pak. Siapa temanmu bergaul? Ya. Nah, puji Tuhan ya, Michael ya. Iya Pak Daud. Walaupun saya ini kan pergaulannya itu tidak sebebas kayak zaman sekarang. Karena kan saya taunya kan kakek nenek saya seumur hidup. Ya. Nah, setelah saya bertobat, saya tuh selalu ingin belajar. Ya. Saya belajar bidang tentang pengamanan khusus, pengamanan elit itu dari Edi Wibowo, Edi Wibowo. Ya. adiknya Ibu Ani Yudhoyono. Ya. Bagaimana pengamanan khusus Ya. dan disiplin Ya. dan ketaatan. Ya. Kedua, saya belajar tentang ekonomi. Ya, saya belajar itu dari Gunawan Yusuf. Bapak Gunawan Yusuf itu yang punya Gulaku, Sugar Group. Oh ya. Dia yang beritahu tentang wawasan ekonomi. Wow. Nah, saya bagaimana pandangan tentang inflasi, tentang deflasi, tentang stagnasi, tentang bagaimana memandang sesuatu. Saya berteman sama beliau tidak lama, Michael. 15 tahun. Lama itu Pak. 15 tahun. Ya. Dan yang ketiga, masalah dagang, masalah bisnis. Saya belajar dari kawan saya, ya Michael ya. Ya. Ngobrol-ngobrol itu baru aja meninggal, Michael. Namanya
Pak Umar Putirai, Ya. Tamara Group. Ya. Saya sering ngobrol-ngobrol sama dia gitu. Jadi seseorang berhasil dan tidaknya tergantung siapa temanmu bergaul. Siapa temannya? Benar. Dan yang keempat, ini yang mempengaruhi hidup saya ya, kalau masalah tentang politik HAM, Ya. itu saya belajar dari ya teman ngobrol aja, kongko gitu aja. Siapa? Pak Edi Wibowo sama Letnan Jenderal Romulo Sibolon. Oh, Dan kawan saya ngobrol kan mereka-mereka itu. iya, iya. Nah, kalau saya ke Jakarta bertemu sama mereka. Wow. Kalau di perbankan saya belajar dengan direktur utama. Ya. Itu kawan saya, ada di itu bank utama. Jadi dia ngobrol. Nah, dari situlah kita kan tahu wawasan. Ya. Makanya keberhasilan seseorang itu pertama ada rasa ingin tahu. Ya. Ingin tahu. Kedua, ada apa saudara? Dari situ ada Ide. ide. Yang ketiga, pengembangan dari ide. Ya. Tapi yang keempat ini yang menentukan Ya. siapa temanmu bergaul. Ya. Kalau nggak salah Pak Pongkreun juga teman ya Pak? Jenderal Dharma Pongrekun itu kawan saya deket itu kayak kakak saya. 2 minggu lagi ke sini Pak, 13. Iya. Pak Pongkreun. Kalau Dharma Pongrekun kan dia ahli cyber. Ya. Nah itu kawan saya ngobrol juga. Oh itu juga ya Pak. Nah Pak Muldoko kok nggak salah juga ya? ya santai aja lah. Santai aja. Tapi banyak kawan-kawan saya ngobrol itu adalah mereka yang punya pandangan luas. Iya Pak, benar. Nah disitulah saya ngerti, oh caranya gini. Jadi kita ini harus punya teman yang bergaul yang tepat. Yes. Nah demikian anak-anak kita itu harus punya teman bergaul yang tepat. Ya. Kalau IT, komputer saya belajar ngobrol-ngobrol, termasuk anak saya juga belajar ya, sama profesor juga Amerika ya. Wow. Itu Bapak Timotius Saputro, orang Indonesia. Iya. Jadi IT pengembangan gimana gitu. Wow. Walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris, minimal kita tahu, itu aja. Iya. Jadi kita harus belajar rasa apa Dara? Ingin tahu. Rasa ingin tahu. Nah, setelah saya sama kakek nenek saya suatu kali mereka itu mengajar tentang tenung. Tenung. Sumpah serapah tadi. Nah, bagaimana menyumpain supaya terjadi. Jumpain sampai jadi. Jadi, waktu itu kakek saya mengajarkan satu hal. Disitulah saya baru mengerti tentang rahasia. Saya pernah ngomong sama Michael. Suatu kali kakek saya punya pusaka. Namanya singkir. Singkir, nama pusaka itu singkir. Kerisnya itu kalau diacungkan ke awan akan gini. Dan itu orang itu biasanya digunakan untuk acara pernikahan. Nah, kerisnya kalau diginiin langsung awan tuh segini semua. Bedanya apa sama pawang hujan? Sama? Kayak gitu juga? Ini kekuatan mistiknya. Nah, setelah itu lampu gini Michael ya. Diginikan. Des, semua padam. Nah, kalau kita pikir, yang saya pikir adalah mesti kerisnya, betul? Betul? Pusakanya. Saya lihat lagi. Ini kebakaran. Kerisnya diginikan. Langsung api itu sop padam. Saya lihat itu. Nah, tiba-tiba kakek saya ngajari saya. Sekarang coba bukan saya yang memegang. Yaitu yang memegang adalah pembantunya. Tidak bisa. Lampu, tidak bisa. Kompor, tidak bisa. Padahal api nyala besar, kalau kakek saya megang, tek tek jep gitu. Langsung saya lihat. Di situ kakek saya ngomong, kamu kan saya latih. Sekarang kamu yang memegang. Awan, det, langsung gini. Coba pembantu yang megang, tidak bisa. Langsung kamu saya mau megang.
Saya dipanggil, itu ada minyak teplok itu ya, api nyalanya semua. Arahkan pusaka ke api, padam semua. Ingat, apa bedanya kamu memegang dan pembantu yang memegang? Langsung disitulah kakek saya beritahu saya rahasia. Ini tentang bagaimana belajar tentang sumpah serapah. 95% itu adalah dari diri kita. Pusaka itu hanya 5%, hanya sebagai penyalur dari energi. Kalau kamu mengandalkan pusaka, jimat, kamu salah. Karena hanya 5%. Tapi 95% adalah dari dirimu sendiri. Oh, berarti kakek kalau orang tuh belajar mengandalkan pusaka salah. Salah. Karena hanya 5%. Nah, sekarang setelah kamu tahu rahasia ini, baru kamu akan saya ajarkan. Rahasia yang sesungguhnya. Kamu pernah mendengar yang namanya idu dadi geni. Ludah menjadi api. Karena kakek saya ini kalau ngutuk orang, lumpuh, besok lumpuh. Nah, langsung, apa itu kakek? Rahasianya itu apa? Lidah ini ada kuasa, ada kekuatan. Nah, bagaimana kekuatan ini bisa digunakan? Kamu harus tahu rahasia ini. Ingat, manusia diciptakan. Ingat, dan manusia itu kekuatannya ada di mana? Nomor 1 adalah di batin. Nomor 2 ada di mulut. Dan yang ketiga, indera yang menyusul. Langsung dia beritahu, tapi kamu saya ajar tentang kekuatan yang ada di mulut. Karena kekuatan yang di mulut ini lebih bahaya daripada yang di indera yang lain. Maksudnya gimana kakek? Ingat, kamu akan saya beritahu suatu kutukan yang tidak bisa dibatalkan oleh mantra apapun di dunia. Hanya bisa dibatalkan oleh yang maha kuasa. Tetapi ingat, kalau hanya asal mengutuk, tidak bisa. Menenung seseorang harus punya satu alasan yang kuat. Kutuk tanpa alasan tidak bisa. Maka Alkitab berkata bahwa kutuk ada di rumah orang-orang fasik. Benar. Betul? Betul. Suatu kutukan terjadi kalau, ingat nomor 1, ada alasan yang kuat. Kalau hanya latah bicara, kamu gini, kamu gini, kamu gini, enggak bisa. Sang kakek saya ngomong, kenapa waktu itu saya kutuk lumpuh? Karena dia nantang saya dan saya kan tidak tahu apa-apa, ditantang bertaruh. Berarti ada alasan yang kuat, yaitu apa? Kamu mau berbuat jahat. Nah, makanya saya kutuk lumpuh jadi. Pertama, harus ada alasan yang kuat. Kedua, posisi marah. Orang kalau marah bisa kena kutuk. Bukan. Jadi kalau mengutuk itu harus posisi marah. Kalau posisi tenang-tenang aja enggak bisa. Maka disebut api. Lidah adalah api itu Iya. Wah, Ya kan? Ada ayatnya juga. Ya kan? Ya. Lidah ini seperti api. Api yang kecil bisa menghanguskan hutan. Benar, Yakobus 3. Dan api yang kecil bisa meledakkan pom bensin. Maka di pom bensin tertulis dilarang merokok. Betul? Betul? Api itu kecil. Nah, dan kedua adalah amarah. Ketiga adalah spontan. Jadi kalau ngutuk mikir dulu, enggak bisa. 3, spontan. Jadi bukan dipikir direkayasa. Keempat, setelah alasan yang kuat, spontan, marah, yang keempat, depan muka. Enggak bisa ngutuk lewat handphone dan WA. Nah. Berarti yang nyantet Surabaya ke negara lain nggak bisa, Pak? Ya pasti enggak bisa. Gini loh Michael, kan ada orang mau nyantet Israel. Sekarang gini loh Michael, ini untuk ngirim santet ke Israel, itu kan nyebrang laut, nyebrang benua. Itu keluar dari Pulau Jawa aja harus ada izin surat mutasi pindah. Ibaratnya pasportnya.
Lah itu berapa kali cop? Soalnya ada jemaat yang suruh tanyakin, bisa gak ngirim? Nggak bisa. Oke, Gini, Pak. nggak usah banyak-banyak. Oke. Pusaka sehebat apapun di Jawa, Iya. dibawa ke Kalimantan, Ya. itu kekuatannya langsung berkurang 75%. 50-75%. Iya. Ini bukan pulau lagi, ini negara sama benua. Iya. Nah, tinggal di sana tinggal 1%, kledik gitu toh. Oke Pak, lanjut Pak. Jadi gimana Pak? Yang terakhir harus spontan. Di depan muka. Spontan, depan muka. Dan diucapkan. Diucapkan. Nah kalau itu namanya gedumel, diucapkan. Iya. Nah dan yang kelima, harus mengalami keempat salah satu posisi. Oke. Posisi yang pertama, lebih tua dan berhubungan darah. Keluarga berarti. Keluarga bisa saling ngutukin. Orang tua ngutuk anak jadi. Oke. Itu. Oke. Anak ngutuk orang tua batal. Oke. Kenapa? Buat anaknya nyumpain sampai gelundung mati juga ndak bisa. Iya. Karena anak lahir dari orang tua. Iya. Oke. Nah, yang berhubungan darah dan lebih tua. Oke. Makanya hati-hati mulut seorang ibu. Hmm. Kalau dia ngutuk anak, jadi. Oh wow. Oke. Makanya suatu pernikahan tanpa seizin orang tua, Oh. pernikahan itu pasti banyak masalah dan trouble. Banyak sekali masalah yang ada. Oke. Kenapa? Misalnya gini, nikah diam-diam orang tua tidak dikasih tahu. Iya. Saking marahnya orang tua berkata, tanpa restuku kalian tidak bahagia. Jadi, Oh gitu Pak. jadi Oke. alasan yang kuat. Oke. Hormatilah orang tuamu. Hormati orang tua, iya benar. Makanya kita ini sama orang tua. Iya. Wow. Ini sama orang tua. Penting jangan melawan. Iya. Apalagi mengutuk. Iya. Buat ngutuk model apapun batal. Iya. Karena ada aturannya di sini. Iya. Nah, walaupun ngutuk tidak bisa. Karena posisi lebih tua. Hubungan darah. Iya. Orang tua, anak. Oke. Nah, ada satu kejadian Michael ya. Iya. Makanya, dan ini berlaku juga dengan kakak adik. Oh, saudara juga bisa. Ya, Oke. jadi suatu kali ada suatu keributan tentang warisan. Warisan. Ya, itu banyak terjadi sekarang. Jadi gini, ibu ini buta huruf. Dia tidak bisa tanda tangan, hanya bisa cap jempol. Ya. Jadi tanda tangan tidak bisa, hanya bisa cap jempol. Ya. Punya anak 4. Ya. Anak pertama laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki, keempat laki. Bungsu itu dekat sekali dengan ibunya. Karena dia itu dekat dengan ibunya. Suatu kali ibunya ini, makanya orang mendapat warisan banyak itu kebanyakan yang tinggal satu rumah dengan orang tua. Ini pengalaman. Iya, Pak. Omong-omong diajak ke notaris. Nakalan, Pak. Setelah itu kan ibu ini tidak tahu, bukan buta huruf, ngecap terus. Dan jadilah akte jual beli, AJB, akte jual beli. Iya. Berarti bukan hibah, Iya. bukan warisan lagi, langsung jual beli Iya. ke si bungsu. Padahal si bungsu tidak ngeluarin uang, Lu. cap gitu. Nah, San kasih kwitansi cap jempol lunas gitu. Astaga. Oke. Langsung yang bungsu kaya. Kakak-kakaknya 1 meter pun tidak dapat. Wow. Saking marahnya si sulung, dia datengin gini, kamu makan harta itu di depan muka, kamulah yang paling miskin di antara seluruh keluarga, terkutuklah kamu. Marah, emosi, alasan yang kuat, lebih tua, lengkap ini.
begitu disumpahin sama kakak sulungnya. Jadinya gimana Michael? Gimana? Nggak sampai 5 tahun. Warisan 5-10 tahun habis. Dan si bungsu paling miskin di antara keluarganya. Wow. Kutuk itu ada. Iya. Disitulah kakek saya memberitahu saya, lidah ini ada kekuatan. Iya, benar. Jadi kutuk tanpa alasan itu enggak bisa. Iya. Alasannya apa? Ingat, si bungsu jahat, curang. Betul? Betul. Betul? Iya. Betul? Iya. Marah. Emosi. Benar. Spontan. Depan muka. Jadi. Oke. Yang kedua, ingat ya. Iya. Kedua, kedudukan lebih tinggi. Makanya orang untuk presiden tidak bisa. Iya. Posisi lebih tinggi. Maka raja bisa mengutuk seseorang. Iya. Nah, Iya. pendeta ngutuk jemaat jadi. Harus Hati-hati. hati. Nggak, saya memberkati nggak mengutuk. Jemaat ngutuk pendeta batal. Oh haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Loh, kenapa? Oh gitu ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa dikutuk ya. Kedudukan lebih tinggi. Tapi padahal ngutuk saya bisa. Enggak. Contohnya ada Michael. Iya. Elisa. Benar. Waktu di Karmel. Oh iya, there we go. Anak-anak kecil ngatain dia apa? Botak. Iya. Anak-anak ini kurang ajar. Iya. Seorang nabi dipanggil botak-botak. Oh haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Botak. Udah botak, kepanasan. Kan kasihan si Elisa udah kepanasan, kepalanya botak. Terusan apa yang terjadi? Dikatain botak-botak sama anak-anak kecil. Dan ingat, Elisa mengutuk demi nama Tuhan. Iya. Dan beruang keluar mencabik-cabik anak-anak itu. Kedudukan lebih tinggi. Gitu. Ingat itu. Iya. Guru ngutuk murid jadi. Guru pun bisa. Oke. Tapi tanpa alasan Tanpa tidak alasan bisa. Oke. Dan harus diucapkan posisi marah. Kalau posisi tidak marah, haleluya, tak kutuk kamu, tidak bisa. Nggak bisa. Iya. Harus ada ini. Ada lagi Michaelnya, Iya Pak. ini kejadian. Iya. Ibu mengutuk anak. Ibu ini kalau marah itu ngutuki anaknya. Anaknya sampai mati kecelakaan. Oh iya, bisa sampai segitu ya Pak? Karena ngutuk anaknya, kamu mati tabrakan gitu. Oh iya. Susan, anak-anaknya banyak kena musibah semua. Ada satu yang bertobat. Saya ajar cara kamu mutuskan itu. Nah ini saya baru mau tanya. Nanti saya beritahu Iya. cara mutuskan kutukan itu. Hanya anak satu itu yang lolos, perempuan. Iya. Dia menikah dan punya anak ya. Dia minta tolong saya. Saya ngomong, ibu ini mati ndak hidup ndak. Jadi orang yang suka nyumpahin itu kena kutukan juga Michael. Oh jadi kalau nyumpahin juga dapat balik. Umpan kayak. Oke. Kan upah dosa adalah maut. Iya benar. Saya ngomong, ini kalau saya batalkan semua kutukannya, dia udah waktunya berangkat. Iya. Jadi sebelum saya doakan, tolong keluarga rundingan dulu. Lah kita kan harus berhikmat juga. Nanti habis saya doa dia mati, saya dituntut gimana? Nah waktu itu dia ngomong, satu keluarga ngomong, baik Pak Daud, kami memang ingin supaya dia waktu dipanggil Tuhan. Saya doa untuk membatalkan kutukan ibu ini. Semua kutukan ke anak-anaknya. Baru ibu bisa meninggal. Itu kejadian Michael. Ingat yang kedua, guru mengutuk apa? Murid. Jadi. Iya. Nah, jadi kedudukan lebih tinggi itu ada. Ada satu kisah nyata Michael. Repotnya orang Kristen lagi deh.
Ada seorang bapak orang Kristen. Dia minta tolong nemuin saya dan saya layanin. Jadi ceritanya gini. Bapak ini dipercaya sama bosnya. Bosnya ini masih muda. Nggak taunya bapak yang Kristen ini, makanya harus bertobat ya. Korupsi. Haleluya. Agama kan tidak menjamin seseorang itu bertobat atau tidak. Benar. Itu tergantung dirinya. Ya. Apa yang terjadi? Bapak ini korupsi banyak banget. Sampai bosnya miskin. Lebih enak ini bekas orang miskin, Michael. Ya. Yang paling susah itu bekas orang kaya. Ya. Siapa yang setuju angkat tangan? Kenapa saya ngomong demikian, Michael? Saya punya kawan pernah stres. Dia selalu ngomongnya gini, aku direktur utama dulu. ada dulunya itu. Itu Saya kasihan. punya kawan. Makanya ini benar-benar kejadian, Michael. Iya, Pak. Orang kalau stres itu selalu ngomongin dulu bekas orang kaya. Dia pakai sepatu jenggel lincip gitu, Michael. Wah. Nah, dia gagal dalam menjalankan satu perusahaan dan ayahnya kecewa sama dia. Dan dia dihukum sama ayahnya non-job, non-aktif. Dan ini saya hanya beritahu bagaimana kesusahan kalau menjadi bekas orang kaya itu. Dia hanya diberi satu lantai, pembantu sama staf. Seorang direktur utama yang memegang perusahaan penting. Dan dia salah satu konglomerat. Non-job. Nah, waktu itu saya baru bertobat, saya datang ke tempatnya dia. Dia ngomong gitu, Pak Daud tahu saya, direktur utama. Ya. Sekarang enggak. 10 tahun saya bimbing dia, Michael. Iya. Ngomongnya, aku direktur utama. Suatu kali dia, karena selama 10 tahun, dia ngasih saya persembahan kasih. Nggak usah ngasih saya, wong kamu aja untuk makan kamu aja susah. Nggak usah saya begitu. Jadi setiap kali dia ngasih persembahan saya tolak. Saya ngomong, kamu aja susah. Ya. Kamu dinonaktifkan. Wow. Suatu kali Tuhan bicara sama saya. Ini kejadian, Michael. Iya, Pak. 10 tahun saya nemenin dia. Tuhan bicara. Dalam satu hari, hidupmu, nasibmu berubah. Wow. Engkau akan mengalami seperti Yusuf dalam satu hari. Ya. Pak Daud, saya seperti ini. Ayah saya marah sama saya. Saya dinonaktifkan gini-gini. Apa yang terjadi, Michael? 10 tahun saya temenin. Suatu kali sebelum ayahnya meninggal, panggil dia. Semua suruh tanda tangan, hartanya sebagian besar dikasih dia. Wow. Senilai enggak banyak, Michael. 25 triliun. Oke. Lumayan enggak, Michael? Enggak banyak. Pak. Dalam satu hari. Gila. Wow. Gila banget. Setelah itu dia nyari saya. Makanya saudara, dalam hidup ini kita bisa makan dan tidur. Ya. Itu anugerah. Iya, Pak. Apa yang terjadi? Dia nyari saya. Iya. Saya dicari dia, saya berusaha menghindar. Wow. Kenapa menghindar? Dikira nanti saya minta-minta dia gitu loh. Iya. Karena dia udah jadi konglomerat kan. Iya. Kalau dia ngomong kan bukan triliun, telo. Teo. Ini kawan saya Daud mana ini? Dia minta telepon Pak Gibet nyari saya. Saya ganti telepon sampai ganti nomor supaya dia bisa nyari saya gitu. Nah, dia nyari saya terus ketemu. Panggil, saya ngomong, Pak Daud, seperti apa yang Pak Daud katakan, dalam satu malam, satu hari, hidupku berubah. Iya. Jadi dia dikembalikan posisinya. Iya. Dari dia dipecat, langsung dalam satu hari.
Nah setelah itu dia ngomong-ngomong sama saya. Dia ngomong, waktu. Jadi gini, dia punya uang, Iya. tapi tidak bisa kemana-mana. Karena nafasnya sakit. Oh. Dia ngomong, Pak Daud, waktu aku non-job bisa jalan-jalan, tidak ada uang. Iya. Setelah aku punya uang, tidak bisa kemana-mana. Iya. Saya yang beritahu dia, hidup ini simpel aja. Asal kita bisa makan dan tidur, Iya. itu mujizat. Amen. Betul? Setuju. Betul? Betul. Siapa yang setuju angkat tangan? Orang bisa makan tidur. Saya ngomong, kamu punya 25 T, udah bisa tidur. Kenapa susah? Saya beritahu dia. Nah, setelah itu tidak lama kemudian meninggal. Ya. Jadi dari situ saya lihat, hidup itu tinggal kita ngelihat. Ya. Kedua, kedudukan apa Michael? Lebih tinggi. Yang ketiga, yang kedua adalah kedudukan lebih tinggi. Pertama apa tadi? Pertama marah. Bukan. Pertama adalah yang berhubungan dengan darah. Oh, darah ya. Kedua, kedudukan lebih apa? Lebih tinggi. Tinggi. Yang ketiga, karena ketidakadilan. Ketidakadilan. Oke. Saudara pernah dengar Chris Ken Arok? Siapa, Pak? Chris Ken Arok. Oh, iya. Dalam sejarah, Ken Arok ingin menjadi raja. Tapi tujuannya adalah apa? Dia itu pertama ingin punya istri, merebut istri orang namanya Kendedes. Oke. Istri dari Tunggul Ametung. Oh iya. Betul? Masih ingat? Betul. Iya. Ken Arok mabuk kepayang dengan Kendedes. Iya. Dia pergi ke tempat seorang empu gandring. Bu, tolong bikinkan aku pusaka yang hebat, gawat kaliwat-liwat. Udah gawat lewat-lewat lagi. Yang pokoknya pusaka yang sakti, gawat kaliwat-lewat lah. Baiklah, untuk bikin keris sakti itu tidak mudah. Ya. Sang empu bertapa dulu, nunggu apa? Meteor jatuh. Kan dari meteor itu. Jatuh. Karena datang, udah datang Bu? Belum, baru nunggu meteor. Berbulan-bulan. Keris yang dipesan itu belum jadi. Suatu kali udah mau jadi, Ken Arok nemui empu ini. Bu, mana keris pesanan saya? Ken Arok, ini pusaka yang sakti yang saya buat dengan olah batin. Wah, dia ngomong gitu. Coba lihat kerisnya empu. Boleh dicoba enggak empu? Boleh, tusukkan sendiri. Ken Arok menusukkan pusaka itu ke sang pembuatnya. Udah tidak dibayar, dibunuh lagi. Tapi sebelum sang empu mati, dia berkata, Ken Arok, kamu membunuh aku dengan pusaka itu. Kamu dan anak cucumu mati dengan keris itu. Ken Arok berhasil menjadi raja Singosari. Tapi ingat, seorang raja itu kan sakti. Seorang raja itu punya kekuatan. Tapi apa? Tidak bisa membatalkan kutukan sang empu. Ya. Ken Arok dibunuh sama Anusapati, anak tirinya. Dengan pusaka apa? Pusaka itu. Keturunan Ken Arok mati dengan keris yang sama. Artinya apa? Sehebat-hebatnya dia Ken Arok jadi raja, punya penasehat spiritual apapun, tidak bisa membatalkan kutukan empu gandring. Ingat, ketidakadilan. Ya. Ada satu cerita lagi Michael. Ini kisah nyata. Ada suami yang selingkuh, tapi pinter enggak ketahuan. Udah selingkuh enggak ketahuan. Istrinya tahu, tapi selalu nyangkal. Wah, berzina tahu, tapi enggak ada bukti gitu loh. Iya. Saking marahnya istrinya di depan suaminya. Terkutuk kamu.
nanti kamu kena penyakit rojo singo. Apa itu Pak? Penyakit kelamin. Oh. Dikutuk gini. Nggak lama Michael, suaminya kena penyakit kelamin, rojo singo. Mirip sipilis itu loh. Iya. Apa yang terjadi? Istrinya datang ke saya. Pak Daud, gimana mbak talinya ini? Aku takut ketularan. Ketidakadilan. Tadi lagi juga Michael yang saya cerita, kembali lagi ya. Iya. Nah, apa yang terjadi? Bapak ini korupsi sampai bangkrut habis. Bangkrut habis. Iya. Apa yang terjadi? Bosnya ini ngomong, terkutuklah kamu. Kemanapun kamu pergi, kamu pasti miskin. Uangmu korupsi yang kamu makan pasti habis. Dan dimanapun kamu kerja, ditolak. Ingat, sopir ngutuk bosnya kurus, enggak bisa tambah gemuk. Selama terima gaji, enggak bisa ngutuk. Itu rahasianya. Bosnya ini tidak pecat dulu, dikutuk dulu baru dipecat. Dan apa yang terjadi? Habis. Bapak ini datang ke tempat saya kebaktian. Pak Daud, bagaimana melepaskan kutukan itu? Iya. Ingat, ketidakadilan. Jelas Mekan? Darah, posisi lebih tinggi, ketidakadilan. Ketidakadilan. Makanya warisan-warisan yang mendapat dengan cara tidak adil. Tidak adil ya. Tanah warisan itu jadi kutukan. Oh gitu Pak. Makanya terciptalah rumah angker. Oke. Apalagi sumpah-sumpahan di tanah itu. Wis tanah itu jadi masalah. Waktu ribut warisan itu. Oh, jadi saudara yang ribut warisan harus hati-hati ya. Jangan ya. Oke. Yang keempat, kutukan dukun. Dukun pun ngutuk harus ada alasan. Nggak bisa, mau bikin bangkrut orang. Nggak bisa. Alasannya ada. Contohnya seperti ini. Oh ya. Kayak diguna-guna juga ya Pak? Misalnya Ada alasan. Tanpa alasan nggak bisa. Oke. Jadi suaminya itu bisa kena guna-guna terus suaminya kena gagu tuh karena ada alasan ini, karena Ada. kutuk. Oke. Nah ini banyak yang tanya tentang itu Pak. Kutuknya apa? Biasanya suami iseng dulu. Oke. Nah, waktu itu, jadi dukun misalnya, si A punya pegawai si B. Ya. Si B dirikan perusahaan sendiri, menjadi saingan. Si A marah, pergi ke dukun, sumpahin si B, jadi. Tapi ada kelemahannya, Michael. Kalau orangnya suka nolong, suka memberi, ndak bisa dikutuk. Nah itu. Makanya saudara jangan pelit-pelit. Jelas? Jelas. Jelas? Nah, jadi misalnya si A punya toko, rame. Si B buka toko juga, tapi menghancurkan harga, ngejeloki harga. Apa yang terjadi? Si A akan marah, pergi ke saya, suruh ngutuk, jadi. Pak Daud yang dulu maksudnya, bukan Hah? sekarang kan? Dulu, Oh dulu ya. itu sebelum saya bertobat. Iya nanti dipikir ada yang. Wah, enggak. Datang ke saya sebelum bertobat, Iya. jadi. Oke. Jadi dukun pun nyumpahin, harus ada alasan yang Nah kalau yang suami itu Pak, tadi kok bisa? Kalau suami itu kena namanya itu mantra. Iya. Jadi mantra itu kata-kata, Iya. mistik. Iya. Nah kalau ini tenungan, Oh tenungan, beda ya? ada bedanya. Nah kalau kena mantra itu, kena guna-guna, itu karena apa? Dia ada celah dulu, Celah. berjinah dulu. Nggak ada tiba-tiba langsung kena guna-guna, nggak ada Michael. Ya. Pasti dia berjinah dulu baru masuk. Roh itu bisa masuk pada waktu orang berjinah. Ya. Kalau dia nggak berjinah, nggak bisa. Ya. Nah, jadi harus ada jalan untuk masuk dulu. Ya. Nah, kalau ini, kutuk ini Michael ya, Ya. sumpah ini, dukun pun harus ada alasan yang kuat. Oke. Nah, itu namanya kutuknya adalah kutuk serapah orang-orang kuat. Iya. Nah, kutuk ludah api. Nah, cara membatalkannya. Nah ini, saya barusan mau tanya, karena habis ini Pak Daud Tony akan ke Grand City Iya. ya. Jadi gimana Pak cara batalin? Mungkin ada yang nggak sengaja
istri ngutukin suami karena mungkin gitu. Gini ya, orang tua, anak Pak, gimana? cirinya saya kena kutukan tuh gimana? Nah ini. Ada. Hari, tanggal, jam, waktu dikutuk itu tidak bisa lupa seumur hidup. Karena kutukan itu kalau diucapkan kena seseorang ditanam dalam roh. Oke. Pak, kalau saya lupa gimana? Berarti belum kena. Jelas? Jelas. Berarti belum apa, Michael? Kena. Belum kena. Nah, cara mbata gimana? Pertama, kalau itu orang tua, yang bisa membatakan adalah diri orang tersebut di dalam nama kuasa Yesus Kristus. Amin. Demi nama Yesus, doanya seperti ini. Ingat saya semua. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Segala kutuk sumpah serapah Aku kutuk semua serapa. orang-orang kuat. Orang-orang Kutuk ludah api. Kami hancurkan, kami hancur. kami batalkan, Kami batalkan. putuskan Putuskan. demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan, Hancurkan. kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Ya. Cirinya ada, kalau saudara kena kutukan itu, hari, jam, tanggal, waktu dikutuk tidak bisa lupa seumur hidup. Karena itu ditanam dalam roh. Pak, kalau saya lupa berarti lolos, Belum kena. tidak kena. Ya. Ya. Nah, dan yang membatalkan ini adalah diri orang tersebut. Diri orang maksudnya orang yang kena kutuk. Iya. Ya. Dalam nama doa tadi. San fokuskan wajahnya. Ya. Misalnya ngutuk orang tuanya, waktu dia batalkan fokuskan wajah orang tuanya. Ya. Pak, udah mati gimana? Ya batalkan aja, tapi tidak usah di kuburan, Ya. kurang kerjaan. Jadi batalkan, putuskan. Mau tanya apa lagi, Michael? Ya, jadi pada kan ada tanpa kita sadari kutuk itu kan selalu ada. Maksudnya di banyak jemaat itu mereka ngalamin mereka itu kena kutuk. Udah doa yang Pak Daud ajarin. Kan kita kan Zoom setiap minggu, kita selalu doanya kita semuanya hafal. Nah, kenapa kok ada orang yang udah doa tapi kok pasti kayak sial masalah-masalah Itu diganggu tetap di. sugesti. Oke, nah gimana itu Tapi Pak? sebenarnya gini ya, kalau seseorang kena kutukan, Ya, kena dalam diri seseorang, kutukan itu sifatnya itu ditanam dalam roh. ya, Itu hari, jam, tanggal, waktu dikutuk Ya. tidak bisa lupa. Ya. Pak, kalau saya enggak ingat gimana? Ya, lolos. Berarti udah lolos. ya, Cirinya hanya itu. ya. Oke, lanjut, Michael. Jadi intinya Pak Daud, kita harus dalam nama Tuhan Yesus. Sebenarnya gini, Michael. Amin. Dalam hidup ini ada waktunya itu kita enggak usah banyak mikir. Ya, Tapi percaya engkau sudah bebas. amin. Amin, amin. Suatu kali saya pernah diajar guru saya, Ya. ilmu ngambang di atas air. Oh, walk on water. Namanya ilmu tapak banyu. Oh iya. Saya kan umur 9 tahun, saya ngelihat saya tidak bisa berenang. Ini di sungai ini. Nanti kalau saya tenggelam gimana? Ya. Kakek saya ngomong, kamu percaya sama saya? Percaya. Jalan. Dia ngomong sama saya, kamu ndak usah bertanya. Yang penting kamu lakukan. Lakukan. Kamu percaya saya tidak bunuh kamu? Percaya. Ya. Kamu percaya saya tidak mencelakain kamu? Ya. Percaya. Ya. Kamu percaya? Ya. Jalan. Ya. Mantra dikasih, tek 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 bisa. Guru saya ngomong, kalau kamu belajar kekuatan gaib Ya. dengan inimu, kamu gagal. Maka disebut olah batin itu dari sini. Di situ saya baru mengerti. Setelah saya bertobat sama Tuhan, ndak usah banyak ribet, Yes. percaya saja. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Misalnya Nah, gini, Iya, gimana Pak? Tuhan berfirman, pada waktu Yesus disalib, dia berkata apa? Sudah selesai. Ya. Ya sudah, itu percaya. Ya, amin. Ndak usah bertanya, doktrin ini, lama-lama edan dewe. Penting dalam hidup ini, percaya. Yesus berkata, segala kutuk, dia berkata apa? Sudah selesai. Amin. Nah makanya saya kalau doktrin, Michael ya, doktrin itu untuk pribadi. Ya. Supaya kita tidak goyah. Ya.
bukan didebatkan di mensos. Ya, benar. Tapi kalau ingin debat itu di seminar di sekolah. Di seminar di sekolah, benar. Tempatnya, jangan di mensos. Yes. Jadi Benar. supaya tidak di batu sandungan. Ya. Jadi kalau saya firman Tuhan itu adalah untuk dipercayai, Yes. bukan untuk didebatkan. Yes, setuju. Jadi kalau saudara tanya, bagaimana supaya bebas? Satu, Percaya. percaya. Yes. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya Pak Lindas. Oke, sebagai terakhir Pak, ini masih ada waktu. Nah, karena ini bentuknya seperti seminar, saya mau berikan kesempatan bagi satu jemaat untuk mau bertanya apapun ke Pak Dautoni yang gak dibahas hari ini, saya berikan kesempatan hanya satu orang. Boleh yang mau tanya, boleh angkat tangan supaya saya bisa cepat, boleh angkat tangan? Oke, saya lihat di sini. Nah, soalnya dari tadi saya lihat daerah sana aja. Oke, kameranya bisa ikutin. Oh, nggak bisa. Mau tanya apa? Naik aja. Naik aja. Nah, kalau ada waktu kita kasih waktu sampai 1:30. Jadi kalau ini tanyanya cepat, nanti bisa. Bentar ya Pak, habis ini Bapak ya. Oke, silakan mau tanya apa? Boleh saya dipinjemin mic supaya ada lebih higienis? Silakan. Nanti habis ini Bapak ya, sabar. Mic-nya. Nah ini. Ini QLX 1 kok nggak salah. Cek. Silakan, mau Silakan. tanya. Mau tanya apa? Oke. Selamat siang, Iya. Pak Daud. Lanjut. Kita mau tanya ya Pak Daud. Ini kan istri saya ini kan sering bisa kayak kelihatan barang-barang sering digodain segala macem sama barang-barang nggak jelas. Sampai suatu saat kita ketemu pendeta satu, tapi kebetulan baru aja meninggal. Ya. Kita kepingin tahu apakah ini berkat atau sesuatu yang nggak baik. Ini istrimu ya? Iya, Yang jelas istrimu tidak ada hubungan dengan kuasa gelap. begitu. Dah. Jadi penting diuji setiap roh. Ini tidak ada hubungan dengan kuasa gelap. Karena akhir-akhir ini kesannya keluarga kita itu sering diserang dengan Ini istrimu yang jelas sudah terbebas dari kutukan. Puji Tuhan. Karena sudah ada yang mendoakan. Ya. Jadi ini bukan urusan setan. Ya. Nah itu hanya urusannya satu, dari Tuhan atau halusinasi, itu aja. Ya. Oke. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Silakan. Coba yang Ya. sebelah. Kita doakan. Sini siapa nih yang baju putih? Iya. Iya. Berdiri di situ aja. Minta doain di situ aja. Karena sebabnya saya ngelihat ada roh jahat yang mengikuti. Angkat tangannya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja. Ikuti saya. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Bebaskan. Demi nama Yesus. Segala roh-roh setan. Roh-roh jahat. Roh-roh gelap. Keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Bebaskan. Demi nama Yesus. Roh-roh setan. Roh-roh jahat. Roh-roh gelap. Keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Buka berkat. Darah Yesus. Buka masa depan. Amin. Amin. Karena tadi saya ngelihat itu kayak ada kabut menutup, Michael. Kalau kabut menutup itu masa depannya ditutup. Biasanya masa depan ditutup itu apapun yang dikerjakan banyak sial. Oke. Udah bebas. Ya, kita berikan tepuk tangan. Pak, Jadi gini, silakan. Michael. Ya. Jadi kadang itu ya, ini ya pengalaman hidup saya, Michael ya. Ya. Karunia membedakan roh itu bekerja itu tidak bisa kita tentukan atau prediksi. Ya. Jadi kalau Tuhan mau itu tiba-tiba lihat gitu loh. Kayak tadi yang lihat set gitu loh. Ya. Puji Tuhan. Oke, Pak, dua lagi ya. Satu lagi. Nah, Bapak ini tadi angkat tangan, terus Bapak ini nggak perlu naik, Pak. Untuk menghemat waktu di situ aja. Pakai masker, tolong jangan dilepas. Iya, silakan. Pak, saya mau tanya, anak saya itu kok masalah apa itu? Gimana? Kurang keras.
Pak, jangan lepas masker, Pak. Anak saya selalu kok menggoda saya. Minta uang terus apa dia itu ada apa-apa. Kalau ini tak lihat bukan masalah setan. Oke. Anaknya aja perlu bertobat. Oke. Jadi anaknya, Solusinya bagaimana Pak? Ya doakan saya bertobat. ya, anaknya ikut, Pak? Enggak. Ya, jadi mungkin nanti anaknya bisa ikut. Michael, Ya. ini terima kasih. sebelum diakhiri saya mau cerita Michael. Ya. Jadi Terus ada satu lagi, dia Oke. udah lama. Terakhir, Pak, terima kasih. Nanti anaknya mungkin dikenalin kami ya. Saya bawa ke rumahnya Pak Daud aja. Nggak boleh, Pak. Nomornya aja nggak ada yang tahu, apalagi rumahnya ya. Saya tahu rumahnya kok. Oh, Iya, oke. oh, tahu rumahnya. Iya. Ayo, ayo. Iya, jangan. Di Solo. Saya Iya. di Solo. Oh iya, puji Tuhan. Iya. Kasihkan tolong dilap dulu, terus kasihkan ke Bapak terakhir ini. Iya Pak, nanti mungkin bisa ketemu, nanti pulang kita janjian ya, untuk ketemuin sama anaknya. Saya juga ikut doain nanti, puji Tuhan. Ya, Lanjut. silakan Pak. Oh, mic-nya lagi dilap. Nah ini, kita harus tetap menjaga ya. Silakan. Saya mohon dibantu. Loh, nggak dinyalain itu. Ya. Sama yang di belakang. Saya mohon dibantu untuk pelepasan. Soalnya mulai dari leluhur saya mempunyai turunan untuk seorang pendekar. Jadi sampai anak saya pun indigo, saya seorang indigo murni, makanya saya mendekati Kalau pelayan lebih Tuhan. kasusnya ini, berarti Anda sering ngimpi ketemu arwah-arwah ya? Iya, Nah ini berarti berhubungan dengan kutuk alam kubur. Iya. Nah, saya ini nggak bisa nyantet, nggak bisa nyantet, nggak bisa pelet, tapi sekali untuk khusus untuk ngobatin orang. Nah itu harus diputuskan nanti dari gereja yang mendoakan nih Michael yang follow up ya. Kita doain nih Pak sekarang. Setelah kebaktian aja Setelah ibadah timnya nanti Michael. pelepasan. Oke. Timnya Michael ya. Oh iya, oke. Itu harus diputuskan. Ya mungkin kita doain sebentar Pak. Oke, Kasihin. ya kita Dari doa kamu. yuk. Angkat tangannya. Naik sini aja nggak apa-apa? Situ aja Michael. Oh di situ aja. Ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar. Kuasa Yesus bekerja. Demi nama Yesus, segala kutuk, segala jin, segala roh jahat, keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Michael, sebelum Ya. tak akhiri, Ya, lalu Bapak mungkin bisa kasih kesimpulan sebentar, masih ada waktu. ya, sebentar. Ya. jadi untuk lepas dari kutuk itu tergantung apa? Apa yang kau yakini, Yes, apa yang kita yakini. yaitu apa yang kita imani Amin. jadi. Amin. 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 Ini saya mau cerita Michael. Iya Pak. Jadi saya ini saya negatif, bukan positif, bukan corona. Udah di. Tapi saya sempat dikarantina 4 kali. Ya. Gara-garanya apa Michael? Ya. Ada satu orang datang ke saya, anak muda, minta doa demi nama Yesus. Setelah doa, Pak saya kena corona. Loh, didoain dulu baru ngomong. Aduh Tuhan Yesus. Ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang terjadi? Udah daripada ribut, saya ke kamar 2 minggu. 2 minggu. Ada lagi, itu sampai 4 kali. Kayak gitu Pak. Aduh makanya hati-hati. Aduh, haleluya. jadi saya udah karantina tuh 4 kali. Haleluya. Dan doa, habis doa gini nih, saya doa gini, Pak saya kena corona. Jadi daripada diributkan sama Michael, Iya. ya udahlah saya masuk kamar Karantina, lagi. benar. Jadi saya itu sudah 4 kali Michael. Haleluya. Dan repotnya ngomongnya apa? Setelah didoain. Setelah doa bro. Iya. Jadi Pak hari ini kalau saya bisa simpulkan bahwa kutuk itu dosa ya Pak. Betul. Kutuk itu dosa dan orang Kristen nggak boleh ngutuk. Nggak boleh. Jadi di sini orang tua tolong dijaga supaya anaknya nggak kena kutuk ya Pak ya. Dan kita harus hati-hati waktu emosi mungkin Iya. seperti itu. Karena waktu emosi itu yang berbahaya. Ya. Nama disebut ludah api. Ya. Dan cara mematahkannya adalah dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Ya, boleh kita doain mereka. Kita makin berdiri sama-sama. Mungkin Pak Dautoni nggak ada waktu untuk mendoakan satu persatu dan tidak mungkin satu persatu ya. Karena itu kita mau doa langsung. Saya percaya saat kita berdoa kuasa Tuhan bekerja. Nggak perlu Pak Dautoni pun
Saya percaya kuasa Yesus bisa menyembuhkan dan memulihkan saudara. Mari kita doain. berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat secara pribadi Tuhan. Dan nama Yesus yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar. Amin. Kuasa Yesus bekerja, lawat secara kesetuhan. Dan namamu dimuliakan.